jangan cepat puas sama apa yang diraih gitu ya. Tujuan tuh harus jangka panjang. Sekarang tuh konsepnya nggak cuman antara gubik atau guhum ya, nggak cuma itu, tapi bagaimana kita bisa nafasnya panjang, menjaga api itu tetap ada. Itu teman-teman harus apa ya, harus selalu haus, selalu gelasnya tuh dikosongin gitu, jadi selalu Hmm. menempa ilmu baru, update sama apa yang ada, harus stay relevan gitu kan. Sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup kopi ini gitu. Dengan diresmikannya Gernas dengan hashtag Bangga Buatan Indonesia pada 14 Mei 2020 lalu, Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mendorong national branding produk lokal unggulan. Pemanfaatan teknologi digital pun menjadi penting agar UMKM bisa bangkit, naik kelas, serta terus adaptif dan kreatif mengikuti pasar hari ini. Masih bersama gua Ingga Putra. Pas banget hari ini kita bakalan ngobrol santai dengan salah satu pelaku UMKM yang sukses beradaptasi dengan menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi situasi di tengah krisis saat ini. Yang gokilnya, katanya strategi ini manjur sampai mecahin rekor penjualan. Keren ya. Nanti kita bakal bahas soal itu. Tapi gue mau say hi dulu. Udah hadir secara virtual ada pelaku jam lokal asal Klaten yang bernama Afida Fajar Aditya. Yeay! Halo Mas Afida. Hai, Piye apa kabar? kabare Mas? Alhamdulillah, saya bisa bahasa Jawa kok. Kalau dilanjutin ngomong Jawa saya nggak mudeng nanti Mas. Kebetulan Kirain. kita karena terpaut lokasi yang cukup jauh ya Mas Afida, kebetulan lagi ada di Iya, Jogja juga ya Mas Afida ya. iya, Kita di benar-benar. Jakarta jadi kita ngobrolnya via daring Mas Afida. Yes, ya itulah justru sekarang dipermudah ya, kita bisa menemukan cara lebih simpel untuk ngobrol lintas daerah, lintas benua bahkan kan. Betul. Jadi kadang-kadang bersyukur juga pandemi ini bisa mendidik kita sebaik ini. Akhirnya kita Yes. bisa beradaptasi juga dengan kondisi yang ada. Gitu. Yes. Jadi kita dipaksa untuk memasuki industri 4.0 ini, di mana semua harus Yes. serba digital. Setuju ya berarti ya? Yes, benar. Harus kayak gitu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, Mas Afida, enaknya dipanggil apa nih Mas Afida? Terserah lah. Mas Kalau Fida. anak-anak Boni sih manggilnya Om Boni ya, atau customer sih branding saya itu Om Boni. Jadi ya bebas, bisa Om Boni, bisa Vida, Oke. bisa Mas, bisa Bang. Terserah pokoknya. Vida Masih aja muda kali lagi enak saya. ya. Enggak yang om-om banget sih, saya masih muda. Vida aja berarti ya. Kita ngobrol sama Vida aja. Boleh. Yes. Oke, sebelum kita mulai ngobrol santai nih ya, mungkin gue pengen denger dulu, mungkin Pinvestor belum ada yang kenal sama Vida. Mungkin Mas Vida silakan kenalan dulu sama Pinvestor. Halo teman-teman Pinvestor semua, kenalkan nama saya Afida Fajar Aditya. Teman-teman bisa panggil Vida. Saya kebetulan tahun ini berumur 31 tahun, asli Klaten, Jawa Tengah. Saya kebetulan mengembangkan satu bisnis, satu usaha, satu IKM yang bernama Ebony Watch. Jadi Ebony ini merupakan brand lokal, merek lokal, dan juga manufaktur atau produsen jam tangan kayu. Yang kita emang sekarang base-nya ada di Klaten, Jawa Tengah. Kita benar-benar memberdayakan teman-teman lokal agar resource yang kita punya, kita kan kaya banget akan resource ya. Jadi bagaimana kita memberdayakan resource ini menjadi produk yang kualitasnya nggak cuma standar souvenir, karena kita kalau ngomongin kriya, itu Ebony ini kan kriya ya, jam tangan kayu ini kan kriya. Kita ngomongin kriya itu erat kaitannya dengan souvenir gitu, erat kaitannya dengan buah tangan yang kualitasnya ya kualitas souvenir gitu. Nah kita bagaimana caranya Ebony ini membawa jam tangan kayu ini, kerajinan ini menjadi level up, jadi bisa dipakai untuk lifestyle, fashion, dan kita kualitasnya nggak cuma lokal doang, tapi kita bagaimana secara kualitas baik itu produk maupun service kita kualitasnya internasional. Dibuktikan dengan beberapa kali kita mendapatkan penghargaan di bidang produk desain baik itu skala nasional maupun internasional. Jadi visi kita membawa produk lokal ini, kerajinan ini, jam kayu ini dari lokal, dari benar-benar kita tuh di desa gitu ya. Sebenarnya base-nya di desa, ada faktor pemberdayaan di situ.
membawa skalanya ke skala internasional. Jadi ya akhirnya bisa mengangkat perekonomian lokal. Alhamdulillah. Luar biasa loh Mas Fida. Jadi bersama Ebony Watch ini gitu ya sudah mencapai ke ranah internasional gitu. Ya alhamdulillah. Keren. Sedikit demi sedikit at least ya, karena kita emang saya memulai semuanya sendiri, jadi benar-benar yang ini perjalanan dinikmati journey-nya. Kita udah tahun ke-8 kita ini sekarang. Lama juga ya. Ya kita pelan-pelan. Ya sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita tetap sustainable sebagai bisnis. Jadi nggak cuma hype-nya doang gitu di awal gitu. Jadi bagaimana kita nggak apa-apa pelan-pelan. Kita namanya kita maraton kita pelan-pelan aja. Yang penting kita nafasnya panjang. Yes, pelan-pelan gitu sih. tapi Filosofi. pasti ya. Yes. Keren. Tapi Mas Afida, gue masih penasaran nih, kenapa sih namanya tuh Ebony Watch? Jadi tadi sebenarnya offline ini sebelum kita mulai take gitu ya, sebenarnya gue sempat nanya ke Mas Afida. Coba mungkin Mas Afida pengen jelasin dulu kenapa sih namanya Ebony Watch? Oke, ebony itu diambil dari nama kayu ebony. Jadi kita memang awal produksi waktu itu pakainya kayu ebony. Tapi since 2015 pertengahan kalau nggak salah, ketika itu diumumkan bahwasannya pohon ebony yang itu cuman ada di Makassar atau Sulawesi gitu kan, itu terancam punah dan dilindungi. Okay. Nah, since itu kita akhirnya beralih ke kayu lain, which is sekarang kita pakainya sonokeling yang ada di Jawa sama maple. Kayu maple itu dari Kanada impor. Nah, kita awal memang pertama emang dari kayu itu, tapi sebenarnya kita ambil filosofinya. Kayu ebony itu merupakan kayu yang salah satu kayu terkuat di dunia, paling banyak orang dicari karena itu kebanyakan untuk alat musik. Itu punya sustain yang bagus untuk alat musik, gitar punya ya? kekerasan yang mostly di gitar untuk neck biasanya, karena ya dia indah, dia eksotik. Nah itu filosofi itu yang kita mau pakai. Jadi kita berusaha bagaimana Ebony ini secara perusahaan kita menjadi perusahaan yang eksotik, banyak dicari orang meskipun kita dari desa gitu ya. Kita kayak menjadi the one and only gitu ya. Selalu orang itu selalu berarahnya tuh ke Ebony ini, ke Ebony Watch ini. Terus kemudian di sisi lain Ebony ini dalam bahasa Afrika itu artinya indah atau cantik. Jadi filosofi itu yang kita pakai, akhirnya terlahirlah nama Ebony Watch. Keren. Jadi kemarin tuh sebelumnya kita sempat ngobrol-ngobrol sama Sony, ada salah satu dosen dari Prastia Mulia gitu ya. Kebetulan beliau sendiri yang promosiin, lu lihat deh jam gua gitu kan. Ini jam lokal nih kata dia gitu kan. Betul Mas gitu. Wih keren Mas, dari kayu gitu kan bentukannya kan. Terus begitu gua perhatiin, Ebony Watch gitu. Iya nih, ini mantep nih. Karya temen gua nih katanya. Wah, langsung. Boleh minta kontaknya Mas? Mentor saya kebetulan Mas Sony itu adalah mentor saya. Jadi saya beliau mementi saya itu sejak tahun 2018 akhir. Jadi dapat mentorship selama 1 tahun. Itu waktu itu emang saya sempat mengikuti salah satu program kementerian yaitu inkubator, kreatif bisnis inkubatornya Kemenperin. Kebetulan Mas Sony menjadi salah satu yang ada di situ sebagai mentor. Ya. Kebetulan ya kita match lah, kita sevisi lah. Jadi kita salah satu pengembangan Ebony banyak memang melibatkan Mas Sony juga. Dari input Mas Sony banyak banget gitu. Tapi gue sempat research nih Mas Fida, gue sempat research itu bahwa lo kan pernah ngejalanin bisnis macam-macam nih, ya kan? Yes. Dulu pernah jadi tukang handphone, bener nggak? Benar. Sempet juga pernah jadi tukang bubur gitu kan? Terus lu juga? Iya benar. Saya benar. Pernah juga jadi karyawan gitu kan? Sampai sekarang ujung-ujungnya ke bisnis jam. Nah ini lu judulnya gimana sih? Lagi mencari jati diri atau gimana nih? Ya lebih tepatnya emang mencari jati diri dan mencari duit sih. Oke. Kita kan UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Ujung-ujungnya jadi duit. Jadi waktu itu, ya memang waktu lulus kuliah itu memang sempat jadi karyawan lah, karyawan swasta. Tapi memang passion dari kecil itu memang suka jualan, ya jualan macam-macam apa aja lah dijual gitu ya. Memang pengen cita-cita juga pengen jadi pengusaha waktu itu. Jadi lucunya ketika saya waktu itu jadi karyawan, ketika dipromosikan naik jabatan, saya justru malah keluar. Karena saya selalu berpikir kayaknya aku nggak di sini deh. Kayaknya bukan tempat
bukan ekosistem gue di sini gitu loh. Jadi Oke. justru waktu dipromosiin buat naik jabatan, saya keluar. Udah 2 kali waktu itu kayak gitu. Akhirnya ya udah, karena waktu itu juga saya nyambi jualan juga, ya jualan apapun lah yang sekiranya saya bisa tackle dan saya suka di situ. Jadi emang saya tuh menjalani apa yang saya suka basically. Jadi bener-bener yang do what you love banget gitu, bukan love what you do. Aku tim do what you love gitu. Oke. Jadi makanya ada jualan bubur, iya. Karena jualan bubur kenapa? Karena saya kebetulan suka masak gitu. Wih. Waktu itu sama ada partneran sama orang, apa ya kira-kira ya udah apa yang bisa aja dan apa yang lagi waktu itu lagi banyak di Jogja apa. Waktu itu ada bubur ayam Jakarta, saya bikin juga waktu itu. Terus handphone juga sempat jadi semacam distributornya. Kita udah jualan online waktu itu tahun 2012. Jadi ngambilnya nggak cuma di Batam ya, ke Singapura. Jadi Wih, bener-bener habis selesai kerja waktu itu masih jadi karyawan, weekend Jumat sore gitu terbang ke Singapura. Wes. Keren. Nggak langsung terbang sih. Jadi dari Jogja tuh naik kereta dulu ke Jakarta. Jakarta naik Tiger Airways, masih inget banget dulu ada naik Tiger Airways yang cuma 300.000 ke Singapura. Semurah itu. Terus ya udah di sana nggak nginep, kita cuman nginep di Changi. Kita ya kulaan lah, kita cari bener-bener handphone di situ, bawa pulang ke Indonesia. Karena emang waktu itu juga khusus Apple produk, karena emang selisih harganya lumayan waktu itu sama Indonesia. Jadi kayak ngomongin iPhone aja, di sini harga 4 juta, di sana 2,5 juta. Jadi tinggal kaliin aja nih, kasarannya gitu ya. Iya. Cuman emang waktu itu terkendala dolar naik, terus jadi nggak worth it, terus harganya udah gitu, ganti lagi. Ya basically cari duit lah. Iya. Struggling cari uang dan lain segala macam, kita pivot lah, apa yang bisa lah, sampai akhirnya terbentuklah atau tertuju pada Ebony Watch ini gitu. Ya panjang lah, macam-macam kita coba beneran mencari jati diri sih waktu itu, karena emang saya nggak ada background di bidang bisnis juga, cuman suka jualan, nggak ada background marketing, nggak ada, jadi semua akhirnya belajar dari nol. Foto yang bagus tuh kayak apa, terus bagaimana digital marketingnya, bagaimana cara mengkomunikasikan yang baik, bagaimana cara membuat produk yang baik, SOP-nya, semuanya benar-benar belajar dari nol. Jadi itu yang akhirnya takes time. Makanya ketika Ebony udah 8 tahun, iya kita emang 8 tahun, emang lama di jalan kita jalan tuh jalan kaki banget istilahnya gitu. Kita nggak lah, karena kadang-kadang mau lari juga nggak bisa karena keterbatasan SDM juga. Ketika kita ngomongin kebanyakan SDM kami ada di desa gitu kan, yang sangat berbeda dengan SDM kota, mindsetnya, skillnya gitu. Jadi kita benar-benar yang kita latih dari nol teman-teman di desa ini. Jadi ya takes time, tapi alhamdulillah kita bisa sustain sampai sekarang ini. Ya, sukses ya sampai sekarang. Iya. Tapi memang basically ketika kita ngomongin bisnis UMKM atau brand lokal, itu sekarang ini bagaimana kita selalu menjaga api itu. Dalam artian api, yang ngerti sih, api untuk idealismenya atau ambisinya. Benar. Karena ketika kita udah kehilangan api itu, ketika kita udah kayak bosen gitu, ya udah nanti bisnisnya lama-lama akan turun gitu. Jadi bagaimana kita selalu excited, selalu ada market baru, ada inovasi baru, ada kayak misal sosial media ngomongin tiba-tiba ada TikTok gitu kan, bagaimana kita terpaksa harus adaptasi sama itu. Ya itulah justru yang bikin api kita tuh tetap ada. Keren. Tapi nih ya, berarti memang kalau kita ngomongin gitu ya, lo kan tadi dari awalnya jualan gitu ya. Jualan tuh gue percaya banget loh, jualan tuh nggak susah loh bro. Nggak semua orang itu punya mental atau ego yang bisa diturunin untuk mereka melakukan jualan gitu ya. Jadi dagang lah atau apa gitu tuh nggak sembarangan orang. Karena menurut gue itu memerlukan mental tersendiri gitu loh. Benar. Karena kalau kayak lo misalkan lo ngomongin jadi bubur gitu ya, lo sempat jadi dagang bubur. Kalau lo dagang bubur dengan lo tidak memiliki mental yang kuat gitu loh, males pasti bro, kayak bentaran aja udah kayak aduh gue nyuci piring banget nih gitu kan. Cuman kan lo dengan jadi pengusaha itu kan lo bener-bener lo harus sanggup dan kuat mental untuk menjalani semua terpaan. Yes, dan satu lagi mungkin orang-orang lupa ya, bahwasanya nggak cuma mental tapi juga mindset untuk bagaimana kita sustainability-nya. Kadang-kadang orang memulai bisnis karena cuman viral aja atau emang cari cuan di depan, nggak mikirin
bagaimana jangka panjangnya, bagaimana kita menjaga tadi api itu gitu. Karena memang yang aku pelajari dari 12 kali berbisnis gitu ya, itu adalah bagaimana karena waktu itu cuman cari uangnya doang. Jadi ketika nggak ada uangnya, ganti yang lain. Itu banyak terjadi di teman-teman kita, anak-anak muda sekarang yang baru mulai untuk gengsi, baru mulai untuk benar-benar nyari uang tanpa punya value atau tanpa punya visi ke depan yang oke, tanpa punya apa ya istilahnya penyelesaian masalah akan apa yang mau dia buat gitu kan. Nah, di situ emang di 12 kali saya gagal emang belajar bahwasanya saya harus punya goals yang besar. Saya harus branding, harus punya brand, nggak cuman dagang doang. Karena kalau dagang doang kadang-kadang dagangannya habis atau kena krisis ataupun rugi, ya udah ganti dagangan. Tapi padahal kalau yang akhirnya saya menyadari bahwasanya ketika itu kita tuh menginvestasikan untuk branding, untuk bagaimana menjaga konsumen gitu kan. Terus bagaimana kita mendevelop produk yang baik untuk konsumen lagi gitu kan. Itu akan menjadi sustainability yang baik gitu. Makanya kita bisa sampai 8 tahun ini karena menjaga itu. Bahkan di 5 tahun awal Ebon itu aku nggak dapat keuntungan sepeser pun. Jadi semua aku putar buat perusahaan. Jadi orang kalau nggak sabar, balik lagi. Kalau aku nggak sabar, cuma nyari untungnya doang, udah malas gitu. Mungkin kayak yang lain aja lah, yang jelas uangnya gitu, yang langsung dapatnya besar, bisa diputar bola salju yang oke gitu. Oke. Kalau mindsetnya kayak gitu, biasanya dia akan jadi ya kutu loncat istilahnya kayak gitu. Jadi pindah dari bisnis satu ke bisnis lain. Ya, pada akhirnya itu yang aku pelajari bahwasanya harus investasi di SDM, di branding, yang itu nggak murah, yang itu nggak semua orang mau merelakan uangnya untuk itu. Kadang-kadang mereka baru untung segini, pengen dinikmati. Kalau aku dulu nggak, 5 tahun benar-benar yang saldo tinggal 100.000 tuh udah kayak biasa aja gitu. Saldo tuh benar-benar saldo semua, nggak cuma saldoku sendiri, saldo perusahaan juga gitu. Karena semua yang didapat tuh diputar lagi buat gaji karyawan, buat nambah karyawan, buat beli mesin gitu. Jadi kita emang nggak ngandalin investor juga, jadi bootstrapping banget. Jadi baru setelah 5 tahun baru kayak ngerasain investasi baliknya itu. Itu yang ajaib waktu itu, kayak wah baru kerasa gitu, brandingnya berhasil. Itu takes time banget sih. Dan capek banget kadang ketika harus di restart, misalnya aku disuruh kayak bikin bisnis baru gitu kan, kayak gitu kayak mulai lagi nih gitu kan. Nih lo mau tau nggak? Yang gua tangkap dari sini, dari omongan lo adalah berarti bener katanya Sony gitu kan. Kalau lo mau ambil buahnya, jangan potong pohonnya. Iya benar sekali. Jangan langsung disikat pohonnya, uangnya jangan langsung disikat buat pribadi. Betul, buahnya ambil tanam lagi gitu ya, jangan langsung lo nikmatin ya. Benar. Jadi benar tuh, kurang lebih mirip-mirip nih ya sama yang diomongin Sony kemarin ya. Iya, makanya kita sebenarnya satu visi kan, makanya karena satu visi dan memang teman-teman yang mau berkembang, PR-nya memang di camp tuh mindset untuk berkembang, growth mindset gitu. Betul, jadi yang gue. pengen berkembang juga harus punya pemikiran begini gitu, harus kita tuh reinvesting to ourselves kan kasarannya gitu. Jadi benar-benar yang kita nggak ngambil untung kayak simply kayak Elon Musk gitu kan. Dia sampai beberapa kemarin rumah masih ngontrak karena emang duitnya tuh diinvestasiin buat si SpaceX. Jadi semuanya untuk perusahaan dulu nih, baru ntar lah mikirnya gitulah. Ntarlah gitu. Bahkan sampai sekarang juga masih mindsetnya begitu, karena kalau nggak gitu gampang terjebak di zona nyaman dan akhirnya api itu lama-lama akan kayak padam, meredup lah biasanya gitu. Comfort zone killing you, asik. Pribadi gitu. Jadi kayak terlalu nyaman gitu, kayak ikan ada di kolam yang nggak ada predatornya, ya udah gitu aja gitu. Tapi gue masih penasaran deh. Gue mungkin pengen dengerin cerita dari lo kali ya. Ini kan kalau gue ngeliat si Ebony Watch ini ya, gue even nanya ke ipar gue, tahu gue itu kan yang dipakai misi ini, bla 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 gitu kan ceritanya. Jadi kurang lebih namanya tuh udah harum lah ceritanya di kalangan anak muda, maaf jatuh. Amin, alhamdulillah. Nah gue pengen tahu nih, lu awalnya tuh ceritanya gimana sih? Apakah lu bareng kah sama teman-teman lu atau gimana? Soalnya gue denger katanya sampai ada yang minjem 2 juta dulu gitu. Itu. Ini lumayan panjang gak Pak nih? Boleh ceritain. Jadi Ebon ini emang
aku single fighter sih benar-benar yang aku tuh karena saking introvertnya jadi susah bekerja sama orang lain. Jadi bahkan sempat dulu adalah partner gitu, mencoba mencari partner tapi akhirnya egonya tetap tinggi gitu ya. Akhirnya ya udah si partner mental, jadi dia yang mental gitu. Jadi waktu itu emang awal memulainya semuanya sendiri gitu. Ya tadi kayak ganti pada akhirnya nih nemu jam kayu. Jadi waktu itu emang ada ketertarikan dan curiosity ya sama yang namanya jam tangan kayu. Jadi pertama kali lihat ada salah satu brand di Bandung juga waktu itu yang pioneer lah, semua orang tahu itu. Jadi pertama kali ada ya jam kayu gitu. Itu tahun 2014. Ada ya namanya jam kayu, kok lucu ya? Karena waktu itu kebetulan ada teman juga yang pakai, nyoba lah, lucu loh. Tapi ternyata yang jadi highlight di situ yang langsung aku nemu kayak masalahnya untuk pemantik gitu kan. Dipakai di tangan saya waktu itu agak bulky, agak kurang nyaman lah. Karena emang kebetulan fisik saya agak kecil ya, badan saya agak kecil gitu kan, tangan saya kecil gitu. Karena dipakai di tangan tuh kurang nyaman dan agak bulky. Bisa nggak sih bikin kayak gini tapi yang nyaman di tangan gitu? Satu. Kedua, harganya waktu itu masih sangat mahal. 1 jutaan kalau nggak salah waktu itu harganya masih premium lah, hanya kalangan menengah ke atas yang bisa. Wah, waktu itu langsung mencium opportunity, wah ini bisa nih gue masuk nih. Iya, ngincer market bawah nih, gede banget nih pasti, nggak usah sejuta lah, juta ke bawah atau 700 ke bawah itu udah marketnya pasti gede banget. Dan waktu itu juga lagi gencar-gencarnya pemerintah kayak produk lokal udah mulai lah digaungkan produk lokal. Makanya kayak jadi momen yang pas ini untuk bikin dan ngincer market yang memang tidak disinggung kompetitor waktu itu. Akhirnya membuatlah, kebetulan saya juga suka desain ya, nggak yang pinter desain, nggak, karena basic desain juga nggak, cuman suka aja sama desain gitu, suka lihat-lihat Pinterest gitulah. Akhirnya udah bikinlah, coba desain sama nyari vendor yang bisa bikin. Jadi waktu itu nyari beberapa vendor, nemu di Jogja. Nemu pun itu 2 bulan baru nemu kalau nggak salah. Jadi cari perajin yang bisa, karena orang yang bisa bikin jam kayu itu nggak sembarang perajin kayu yang bisa, karena emang itu orang-orang yang benar-benar biasanya ngerjain detail yang kecil-kecil dia baru bisa. Bikin miniatur tuh, orang-orang yang biasa bikin miniatur dari kayu itu baru bisa. Karena emang sedetail itu bikinnya gitu. Waktu itu nemu dan ternyata dia emang produksi juga dan memproduksi ada brand Bandung juga yang produksi di dia. Jadi emang dia vendor lah. Nemu di Jogja, akhirnya submit lah desain itu, sebret gitu kan. Nyoba bikin 1, 2, wah oke nih, akhirnya waktu itu nggak ada modal, baru masih kere lah gitu lah kasarannya gitu. Akhirnya bikin proposal, aku ajukan lah ke waktu itu ke Pak D. Ada Pak D di Jakarta waktu itu. Pak D, ini aku ada peluang bisnis kayak gini nih. Aku bikinin tuh bisnis plan-nya, aku niat gitu loh. Yang di situ tertera 2 juta. Beliau mendanailah 2 juta. Ya maksudnya waktu itu juga yes, sebenarnya bukan angka yang besar, tapi untuk waktu itu emang angka yang lumayan karena emang nggak ada gitu. Kalau nggak ada kan mau uang seberapa pun kan gede ya. Iya. Akhirnya didanailah 2 juta, pesenlah 10 pieces, cuma 10 pieces di vendor. 10 pieces pesen, jadi 10 pieces, yang 2 atau 3 kalau nggak salah, aku lupa. 3 pieces itu, waktu itu langsung penjualan pertama via Instagram. Biasalah. Karena ya lewat Instagram langsung digital marketing lah, biasalah. Karena sebelumnya juga beberapa bisnis mulainya udah di Instagram, jadi udah hafal lah sama Instagram ini, pakai hashtag gitu-gitulah. Terus terjual pertama kali, kloter pertama itu justru ke Afrika Selatan. Wih, jauh ya Mas? Jauh sekali, di ibu kotanya aku lupa, ibu kota Afrika Selatan. Dia di sana lah pokoknya. Dia emang kolektor. Jadi dia kolektor jam tangan kayu. Jadi dia ada yang dia juga kolektor semua brand jam tangan kayu di dunia intinya gitu. Beli 1 aja gitu dia. Beli 3 dia. Kan kalau beli 1 mah rajin banget ya Mas ke Indonesia. Iya, makanya beli 2 atau 3 gitu. Akhirnya udah dikirim dengan harga ya ongkir sama harganya sama lah gitu. Ongkirnya 650 kalau nggak salah, masih ingat. Oh, berarti lu jual dengan harga 650 juga ya? Iya, 650 juga. Wih, cuan dong, balik modal langsung. Yes, langsung balik modal. Sisa 7 pieces. Kan 7 pieces kan. Aku balikin ke Pak D. Oke. Dia pengen ikut jualin. Jadi terhitung lunas. Oke. Dan aku kan dapat fresh money lagi tuh, 650 kali 3. Aku putar lagi, aku masukin lagi ke vendor, pesan 10 lagi. Jadi itu yang akhirnya diputer terus.
sampai sekarang. Gitu. Jadi Dan lu belum seseru nikmatin itu tuh sih. waktu itu ya, abis laku semua 10 piece itu tuh lu belum Belum, nikmatin masih ya? yang belum menikmati dalam artian ya dipakai kadang-kadang ya dipakai untuk makan iya. Tapi dalam artian untuk lifestyle ya, untuk lifestyle atau untuk upgrade ke apa ya misal ganti HP gitu kan itu kan upgrade ya untuk dinikmatin ke situ belum. Jadi sekedar untuk makan cukup, kesisanya ya udah dibalikin lagi diputer lagi buat Keren. kos waktu itu masih di kos-kosan gitu kan. Makanya- Sampai 2 tahun gimana? Enggak, terus lanjut. Sampai 2 tahun ya seiring berjalannya waktu sering ada masalah sama vendornya sampai ganti vendor juga karena emang ya lemahnya waktu itu adalah di vendor di sini adalah sering kali telat. Jadi kadang dijanjiin 1 minggu. Oke. Tiba-tiba jadi 2 lama minggu. lead time-nya. Iya, sampai satu waktu ada pameran, aku udah bayar pameran. Di waktu pamerannya barangnya nggak ada, bayangin. Iya. Bagaimana aku nggak marah-marah dan akhirnya aku tungguin sampai jadi karena barang mau tak bawa ke pameran, aku tungguin juga waktu itu. Barang jadi tapi hasil jelek banget, parah jelek banget. Aduh. Pol. Jadi kayak wah, ampas nih gitu kan. Kayak ya udah akhirnya cut vendor diganti lagi sama kayak gitu. Tapi pas pameran Kualitasnya itu barang dari vendor yang jelek lu jual? Jual tapi nggak laku. Bayangin coba. Bahkan mau display aja malu. Jadi sampai yang katakanlah pesen 30 yang layak itu cuma 10. Jadi sesedih itu awal-awal. Ya ampun. Terus ganti vendor juga sama. Ya mostly masalah waktu. Jadi kadang hasilnya oke tapi waktunya lama. Jadi masalah vendor lokal itu kadang-kadang perajin lokal ya, kita ngomong bukan vendor gede karena memang bukan vendor gede gitu. Perajin lokal adalah bikin 1 sampai 10 itu bagus. Begitu bikin 100 sampai 1000 kacau. Kacau, lead time-nya kacau, QC-nya kacau. Aduh. Itu yang akhirnya memotivasi saya untuk membuat bagaimana kita perajin-perajin membuat satu wadah gitu. Perajin-perajin meskipun kita lokal tapi punya SOP yang baik, punya quality control yang baik, punya standar industrial yang baik. Makanya itu yang sampai sekarang saya terapkan sih. Jadi kita mau bikin 1 sampai 1000 pieces nggak masalah, mau 1000 pieces dalam 1 minggu bisa dan konsisten hasilnya. Ya kita terakhir itu bikin yang pesanan banyak itu waktu kemarin ini Agustus buat sidang tahunan MPR, sidang paripurna. Itu official merchandise-nya siapa kalau bukan Ebony? Sadih. Ini dong ada price gitu. Siapa kalau bukan Ebony? Mantap, gini baru pengusaha nih. Jadi kita bikin 1100 apa 1000 berapa loh? 1000 lebih lah. Itu di deadline 1 minggu. Bayangin itu kalau kita nggak punya skala atau punya quality control yang baik itu nggak mungkin kejadian untuk 1000 dalam 1 minggu. Dan hasil kalaupun bisa hasilnya ajrit-ajritan. Ini nggak ada yang komplain sama sekali. Jadi benar-benar kita aman ya berarti ya? Sangat aman dan kita emang perjalanan lama itu juga karena mematangkan lini produksi kita tuh siap mau dipesenin berapapun. Dan kita meskipun setengahnya handmade, setengahnya mesin, kita tetap bisa konsisten gitu loh. Yang bagian handmade tuh yang mana sih? Ada bagian namanya body shaping ya. Body shaping itu ada pengamplasan body. Itu yang kita bener-bener pakai mesin bubut ya, pakai mesin, tapi pengamplasannya masih pakai tangan, shapingnya. Itu yang harus konsisten karena kalau kita shaping nggak tekanannya nggak sama itu sudutnya beda. Terus juga diameternya juga pasti akan beda. Terus juga kalau diameternya beda kayak misal kaca itu nggak akan masuk kaca. Jadi benar-benar yang sepresisi itu tangan kita. Meskipun ada yang pakai feeling tapi tetap gimana caranya itu konsisten. Ini mengingatkan gue ya. Ini lucunya ini mengingatkan gue akan satu produk luar gitu ya. Jadi lu tahu nggak sih bro kalau produk luar itu tuh harganya tinggi-tinggi. Yes. Tinggi-tinggi yang handmade. Iya, sangat kan? Paham. Justru yang titel handmade itu yang harganya selangit gitu kan. Bro. Jadi menariknya adalah gue tuh salah satu pemain sepeda gitu ya. Ada salah satu saddle sepeda itu setengahnya mungkin dibuat pakai tangan ya, kayak lu ukir sendiri atau lu itunya gitu kan. Lu tau lah ya saddle sepeda ini gitu kan. Melegenda kok. Nah, lu nggak mau nyoba upscale gitu, lu naikin gitu harga lu atau lu tetap mau keep up dengan market lu yang di bawah 1 juta? Kalau saya pribadi sih memang jadi gini,
Waktu itu emang mikirnya gimana caranya kita meng-highlight craftsmanship-nya, handmade-nya. Oke. Tapi ternyata ngelihat market yang ada, kita kan selalu mix bagaimana kita match sama market ya. Jadi selalu ada riset ke marketnya. Itu juga yang ditekankan Mas Sony waktu itu, bagaimana semuanya itu by data. Yes. Saya ternyata orang itu nggak gitu peduli akan ke handmade-nya. Ya, iya peduli dalam artian, tapi dari sisi produknya dia hanya sebagian kecil yang peduli tentang quality craftsmanship-nya, tangan banget. Karena emang kita mungkin emang karena marketnya yang aku tembak menengah ke bawah ya. Jadi orang-orang yang nggak terlalu memikirkan, kecuali aku tembak. Jadi ini ada dua cerita nih. Jadi yang pertama itu karena market menengah ke bawah, mereka nggak gitu peduli soal itu. Value-nya aja, jadi value yang diangkat cuma sekedar cerita dan kelucuan produknya dari segmen yang ada ya waktu itu ya. Makanya akhirnya kita produksi yang benar-benar harganya murah gitu. Oke. Dan benar-benar menengah ke bawah gitu, dan benar-benar akhirnya kita memfokuskan ke bagaimana ini menjadi industrial rather than niche market yang benar-benar ya, kita niche market tapi lebih niche. Tadi kayak shadow itu kan niche-nya di bawah lagi tuh, yang benar-benar spesifik banget, yang menengah ke atas banget, yang benar-benar kualitas handmade banget, yang customized banget lah. Kita nggak ke arah situ, karena kita emang pengen mengembangkannya industrial, sehingga ketika industrial itu masuk desa, itu bisa mengangkat perekonomian desa. Jadi itu yang jadi highlight sekarang gitu. Karena kalau cuman ke handmade-nya doang ya, aku bisa kerjain sendiri gitu loh, ngapain repot-repot pakai banyak orang, aku bisa menikmati keuntungan. Justru malah lu gitu. pengen memberdayakan juga kan yang lokal ini. Yes, kalau mau kayak gitu harus, kita nggak bisa munafik juga, itu harus industrial. Jadi kesan-kesan bahwa ini recycle, ini produk handmade itu dinomor 2-kan untuk industrialisasi ini. Jadi produk ini harus industrial, makanya 1-1000 itu harus sama. Harganya juga harus kompetitif. Karena kita akhirnya bersaing dengan kadang-kadang market dari luar juga, dari apalagi dari kita ngomongin dari Tiongkok, dengan harga yang sangat murah bisa produknya bagus banget. Jadi arah-arahnya aku akan ke sana juga. Tapi di satu sisi nih, makanya cerita kedua ini, aku sempat bikin satu produk yang ya award winning lah. Kebetulan kemarin juga sempat ikutin yang 2020 itu dapat award. Dan dia benar-benar yang mungkin sama kayak yang Saddle tadi. Dia benar-benar yang personalized banget, craftsmanship banget. Jadi dia gabungan, dia namanya Ebony Pamor. Jadi ini gabungan jam kayu dengan pamor. Itu adalah besi dari keris. Tahu keris nggak sih? Tahu keris pusaka itu? Dia kan ada alur-alurnya gitu, ada patternnya, ada pattern yang hitam-hitam itu kan. Nah, si besi itu aku pakai untuk dial plate-nya. Jadi bagian dalam jamnya itu dari besi itu dan ditempa oleh empu asli. Bener-bener craftsmanship-nya segitunya. Jadi bener-bener itu tuh kayak barang sangat handmade gitu. Justru itu sangat handmade karena melibatkan nggak cuma dari kayu, kulit, tapi juga besi tadi. Tempa besi sampai ada motifnya yang keluar, itu bener-bener motif yang natural. Kita nggak bisa request dan itu bisa kita artikan. Ini pamor, ini namanya pamor misal Banyumili. Air mengalir gitu. Artinya apa? Ada filosofinya. Nah, yang akhirnya membuat orang-orang, aku hargain 3 juta, 3,5 juta, itu nggak ada yang nawar. Dan yang beli pejabat-pejabat. Ini kalau boleh ini sedikit, sombong sedikit, yang beli kemarin Bapak Wapres, Bapak Menko Luhut, Bapak Menko Mahfud MD, beberapa menteri Pak Erlangga juga beli, ya, dan dirjen-dirjennya itu beli karena emang produknya orang-orang tua kan suka keris gitu kan, suka dipamerin gitu kan. Itu benar-benar yang aku mau bawa itu, ada ukirannya, ada kuningannya. Dan itu aku sempat develop itu dan itu berhasil ternyata. Kan ada hashtag gitu ya, bangga buatan Indonesia. Yes. Itu makanya mungkin beliau-beliau pada pakai, ya kan? Benar. Itu yang akhirnya bahwasanya ketika kita niat mau dibikin semahal itu pun nggak masalah, asal produknya juga berkualitas gitu. Cuman emang itu jadi satu porsi sendiri sih. Jadi kalau produk-produk seperti itu kayak idealismenya saya sendiri. Jadi kalau produk-produk sekarang yang terjual di Ebon itu mostly bukan idealis saya. Jadi ini kayak produk yang mengikuti konsumen. Karena kebetulan desainernya Ebon itu masih saya sendiri. Mesti lead desainernya ya untuk produk itu masih saya. Jadi kayak
ini jadi dilema juga di banyak IKM, bahwasanya kadang-kadang orang itu produk yang dibuat bagus tapi nggak match sama konsumennya. Jadi banyak kan orang yang bikin produk bagus tapi nggak laku, ya karena nggak ada konsumennya. Kalau kita ngikutin konsumen kemana, baru kita develop produk. Oke, keren. Jadi istilahnya itu idealisme versus konsumen. Iya. Gitu. Jadi kalau saya di idealismenya saya tetap ada tuh, tapi sedikit porsinya kayak dari Body Pamor tuh, atau produk-produk yang saya selalu ikutkan ke Design Award. Itu saya banget. Tapi kadang nggak market oriented banget, gitu, ngerti nggak sih? Itu yang desainer banget gitu loh. Gitu. Jadi kita mengakomodasi dua itu sih, meskipun porsinya tetap yang market oriented banget lah sekarang ini. Tapi lu menarik ya, tadi sempet lu mention itu lu bikin sendiri aja gitu. Emang lu bisa bikinin sendiri? Loh, memang kan awal saya sendiri semua. Oh, lu awalnya sendiri itu ya? Wah, ini nyambung ke tadi ya vendor ya. Nyambung ke vendor, ini balik lagi. Sorry ya muter-muter, aku tuh. Enggak apa-apa, it's okay. Harus diluruskan. Kan judulnya kan kita ngobrol santai, brother. Aman. Benar. Jadi waktu itu kan nge-vendor masih kan. Terus habis itu tahun 2016 memutuskan untuk produksi sendiri. Karena tadi di vendor nggak ada yang oke, di vendor nggak ada yang benar gitu kan. Akhirnya nekat lah nyoba produksi sendiri. Dan waktu itu 2014 ya sampai 2017 itu benar-benar masih sendiri banget. Nggak ada yang bantuin, kayak foto sendiri, ngadmin sendiri, packing sendiri, produksi sendiri. Gitu. Sendirian aja bro? Sendirian banget. Jadi mulai tahun 2016 pindah ke Klaten, pindah ke rumah. Kebetulan ada rumah Simbah waktu itu, rumah Eyang yang nggak kepake. Akhirnya disuruh nempatin, ya udah nyoba produksi sendiri di situ. Dan bener-bener nyoba pakai alat seadanya sampai 2 tahun, sampai tahun 2018 tuh baru kayak nemu sistem produksi yang oke. Yang itu mungkin sistem produksi yang cuman kita yang adaptasi gitu waktu itu. Ya, dan itu aku jujur develop sendiri waktu itu. Jadi enggak 2 tahun di YouTube berarti lo ngerjain development. 2 tahun, bener develop sistem produksi ya. Sistem produksi yang baik tuh misal kayak finishing kayak apa, kayu treatment kayak apa biar nggak gampang. Kan kayu kan lemahnya kan di cuaca ya. Cuaca kering dia akan mengkerut, cuaca basah dia akan mengembang gitu. Dan treatment kayunya seperti apa, konstruksi body seperti apa yang tahan banting. Terus ya macam-macam lah, leathernya, kulitnya seperti apa yang bagus, yang tahan sama keringat, kayak gitu-gitulah finishing. Sampai akhirnya kita bisa membuat jam kayu ini water resistant, water repellent. Jadi mau dikecemplung di air dia nggak kenapa-napa, it's okay gitu. Ya itu yang kita develop selama 2 tahun, dan itu saya sendiri waktu itu. Jadi 2016 sampai 2017 akhir itu baru ada tenaga produksi yang bantuin. Mantap. Oke, lu jadi bener-bener bikin sendiri. Waktu produksi sendiri itu lu dalam waktu, jangan gitu deh, gue nanya mungkin gini kali ya, memproduksi 1 buah jam itu biasanya butuh waktu berapa lama? Waktu itu baru awal ngembangin sistem produksi karena masih banyak coba-coba ya. Kita coba-coba tapi tetap dijual. Jadi kadang-kadang produk gagal tapi customer komplain, ya mau gimana gitu kan. Jadi awal tuh masih antara niat nggak niat ya, cuma lucu-lucuan gitu lah. Jadi sampai 2018 tuh masih yang kayak gitu, masih yang kalau ada yang pesan baru kita produksiin. Jadi kayak gitu. Pre-order gitu ya bro ya? Semacam pre-order tapi nggak se-pre-order itu, karena misal dia order sekarang besok bisa aku kirim gitu. Karena emang ngeproduksiin tuh sebenarnya nggak butuh waktu yang lama, kayak ya 4 jam lah at least. Dalam satu jam itu 1 jam 4 jam. 1 jam itu waktunya 4 jam gitu ya sih. 360 menit gitu. Membuat 1 buah jam tangan. Jadi order hari ini besok sore itu udah jadi gitu ya ceritanya ya. Yes, waktu itu masih gitu. Kalau sekarang mah karena sistem produksi udah stabil, sekarang mah sehari dengan kita, uniknya sistem produksi kami adalah kita cukup punya 8 orang tenaga produksi. Sadis. Tapi 8 orang doang, tapi dalam 8 orang ini sehari bisa bikin 60-70 pieces. Wih. 60 sampai 70 itu itu yang bikin kita bisa lumayan cut cost di situ. Jadi kita benar-benar memaksimalkan bagaimana produksi itu flawless lah sistem produksinya. Cepat gitu. Gue penasaran nih, kan tadi lu sempet bilang tuh kalau ada yang komplain gitu. Itu emang lu apain jamnya mereka kalau mereka ada yang komplain? Iya, kita benerin lah. Tergantung apa yang dipermasalahkan keluhannya gitu ya. Kalau waktu itu emang seringnya waktu awal masih soal konstruksi ya. Misal nih
strapnya gampang putus atau strap kan dikaitin gitu ya, ada dikaitin ada pinnya gitu, itu gampang lepas atau Oke. kadang kacanya gampang lepas, back case-nya gampang lepas, apa namanya case-nya itu gampang pecah, ya macam-macam lah, atau jarumnya nyangkut, ya masih seputar konstruksi lah biasanya gitu Oke. di kualitas itunya. Jadi banyak yang komplain, jujur aja banyak yang komplain, makanya sekarang kita benar-benar develop sistem customer service yang excellent gitu. Jadi Mantap. bagaimana konsumen itu kita selalu puaskan, sekomplain-komplainnya gimana, seenggak puasnya mereka, bahkan ada yang bintang 3 kita langsung meeting. Oke. Segitunya. Ada yang bintang 3 di Shopee itu kita meeting. Baru semalam tuh kita langsung meeting online karena ada yang review bintang 3. Salah siapa nih? Gitu kan, langsung gitu kan. Gimana nih kita approach-nya gimana nih biar, karena ketika kita dapat bintang di bawah 4 di apa namanya di e-commerce gitu ya. Semua orang bisa baca. Itu yang kita benar-benar concern di situ. Iya kan, orang pasti iya kan, kita kalau nyari barang kan kita cari review buruk, ya nggak sih? Iya dong, Kadang-kadang pasti. nyari bintang 1, iya kan. Nah, di situ makanya ketika ada review buruk kita langsung meeting tuh, tim admin, tim marketing kita meeting, ini kenapa? Kita telusuri dan kita selalu telusuri by data. Misal kemarin ada yang, ini contoh case kemarin, ada yang nggak puas karena waktu itu ada pengumuman flash sale, tapi begitu dia buka kok udah nggak ada. Ternyata emang si flash sale ini cuma 10 menit. Jadi ada datanya tuh semuanya. Kita buka datanya, kita kasih ke konsumennya, bahkan kita ke konsumennya kita kasih lagi voucher setengah harga, kita tawarkan retur, kita tawarkan full refund tanpa dia membayar apapun. Terus kita sampai kita pokoknya intinya gimana supaya dia puas. Terus kita juga bikin satu statement kayak misal kayak semacam press release-nya lah. Buat kan dia ngebintang 3 terus ada komennya. Nah, kita kan bisa reply itu. Nah, reply-nya kita pakai bukti itu, pakai statement kita itu. Jadi kita udah gini terus solusinya udah kita tawarkan kayak gini, konsumen udah kelar. Maksudnya intinya masalahnya di bintang 3 ini udah selesai. Kita sampai segitunya sama konsumen. Jadi beneran kita aku sih bener-bener sangat concern banget sama hospitality, sama service. Iya, karena itu nomor itu utama sih. Iya, orang ketika kita beli barang gercep balesnya, atau kalau ada komplain sedikit langsung dibales, itu pasti secara sebagai customer kita pasti akan kayak luluh kan. Dan kita pasti akan secara emosional tuh pasti akan ada keterikatan sama brand itu, biasanya gitu. Itu mungkin bisa gue bilang namanya social investment kali ya. Lo memberikan service yang baik, ntar akhirnya mereka dari mulut ke mulut mereka akan menjelaskan itu ke teman-temannya. Bener. Ya mostly emang banyak customer yang balik lagi karena itu sih, karena kita bener-bener yang sangat humanis dalam humanis. Kita ngomongnya sangat humanis, sangat manusia dalam melayani konsumen. Kadang kan kita pakai template gitu kan, balasnya pakai template, pakai auto namanya itu auto yang pakai template itulah gitu kan, suruh ngisi kuesioner. Enggak, kita bener-bener yang kita humanis banget. Asik. Kita ini feeling gue nih kayak anak tahun 90-an nih, tahu bahasa humanis nih. Iya dong. Luar biasa loh nih anak Klaten. Soalnya kan generasi 90-an kan rata-rata lagu-lagunya kan liriknya humanis ya kan. Oh iya benar. Liriknya keren-keren ya, lirik tahun 90-an kan. Memanusiakan manusia banget ya. Kayak rasa gitu kan, benar-benar kayak rasa gitu. Sekarang kan enggak. Aduh, nih katanya katanya introvert banget Nas, katanya Nas. Waduh, lalu cara ngomongnya katanya introvert mana nih? Di sini doang. Kalau rame-rame udah tuh diem. Gitu. Kalau pas lagi rame gitu biasanya aku cenderung diem sih daripada kita ngobrol. Jadi aku tuh suka ngobrol tapi kayak lebih ke interpersonal communication kali ya, lebih ke one-on-one gitu, lebih oke daripada kayak banyak orang di forum gitu. Aku lebih cenderung kayak gampang exhausted kalau di situ. Oke, nih gue pengen lanjut kita ke dagingnya deh. Strategi lu waktu itu. Nih, kita ngomongin pandemi. We all know ya, semasa pandemi pasti semua orang menghadapi krisis pada bisnisnya gitu ya. Cuman beda nih yang gue lihat si Ebony Watch ini tuh mereka pelan-pelan tapi ada aja terus gitu loh. Yes. Di balik ya kita tahu lah ya, yang namanya UMKM kan dulu sempat menjadi sendi perekonomian di saat perusahaan-perusahaan besar itu pada gulung tikar. Waktu itu kejadian waktu itu kalau nggak salah krisis 98 gitu ya. Justru malah sendi-sendinya, nadi-nadinya tuh ada di UMKM gitu loh. Kan sedihnya selama pandemi ini kan UMKM menjadi sektor yang paling banget terpukul menurut gua.
Benar. Nah, gue pengen tahu nih strategi lu waktu itu tuh ngerubahnya gimana tuh? E-commerce. Ya, tadi kan ada peluang di e-commerce yang lumayan besar ya. Karena apa? Karena selalu bagaimana kalau kita ngomongin apa istilahnya ya? Kalau kita ngomongin journey, customer journey itu bagaimana kita tahu konsumen itu kemana? Mereka arahnya kemana sih gitu? Mereka apa sih yang mereka cari pas situasi kayak gitu, pas situasi lockdown gitu kan? Nah banyak kan larinya ke e-commerce waktu itu. Kita punya tapi nggak keurus, yes. Akhirnya karena konsumen di sana, ya simply kan kita bagaimana kita sustain itu karena kita ngikutin konsumen. Konsumen lari ke e-commerce, ya udah kita ikutin ke e-commerce itu. Jadi waktu itu satu itu e-commerce ya. Yang kedua sosial media waktu itu Instagram penuh. Instagram algoritma kacau. Pas lagi lockdown algoritma kacau karena semua orang di rumah gabut pakai Instagram, posting Instagram. Jadi banyak iklan nggak muncul, jadi iklan perbandingan iklan akhirnya semakin banyak gitu. Nggak efektif, semakin efektif kayak jenuh lah istilahnya di Instagram tuh udah jenuh. Akhirnya waktu itu karena kebetulan teman-teman Ebony ini tim-tim kami itu suka main Twitter, kita mengendus kayak wah ada market baru nih di Twitter gitu. Ada celah nih di Twitter gitu kan. Gimana ya bikin konten Twitter itu, bahkan sampai aku bikin ini kok waktu itu bikin apa ya di Instagram pribadi itu sampai bikin kayak gimana sih bikin konten di Twitter gitu sampai segitunya karena penasaran aja orang di Twitter tuh kalau brand gitu kan gimana sih cara approach-nya di Twitter karena beda ya kita ngomongin Instagram gitu. Beda banget. Itu beda banget di Twitter tuh kayak jarang hanya cuman brand-brand gede yang ada di situ yang memang jadi representatifnya mereka gitu. Cuman kayak misal Gojek, Grab gitu atau Tokopedia tuh pasti ada gitu. Cuman kalau brand-brand lokal yang kecil gitu masih yang jarang banget yang bisa nge-grab marketnya itu kita mulai di situ itu kita jadi strateginya adalah tadi kita punya banyak stok opnam. Stok banyak banget ya kan. Terus ada peluang baru di Twitter. Juga ada peluang baru di e-commerce. Gimana nih nyambunginnya? Akhirnya yaudah deh kita buang stoknya, kita bagiin aja ke seleb tweet. Jadi di Twitter itu kan ada seleb tweet namanya, banyak seleb tweet dan mereka itu kan basically circle-nya itu kecil tapi kuat. Itu yang aku salut di Twitter itu adalah mereka tuh nggak banyak orang yang kenal seleb tweet ini A atau B, tapi dia itu punya circle yang sangat kuat. Dia kayak KOL lah, dia opinion leader lah. Dia punya komunitas yang sangat kuat. Jadi ini istilahnya ranahnya udah community marketing nih, gitu. Approach-nya udah community marketing. Jadi akhirnya kita ya udahlah coba di list semua seleb tweet yang ada yang kita lumayan deket atau yang kita familiar gitu ya. Kita familiar. Kita approach lah, kita DM, kita bagaimana kita bisa ngontak mereka, kita pengen ngirimin jam tangan gratis gitu. Aku minta timku bilang kita ngasih jam ini cuma-cuma. Kalau suka monggo di review atau dipakai. Kalau nggak suka ya udah, mau dikritik juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, dipakai aja. Kita benar-benar yang aku udah dalam kasarannya dalam titik yang seikhlas itu gitu. Udah nggak mikir kayak ya udahlah gitu loh, stok juga banyak gitu kan. Yalah aku sebar ke beberapa seleb tweet gitu kan, ternyata responnya bagus, pada suka. Mereka dengan willingness-nya mereka gitu kan, mereka nge-review, bahkan nge-promoin. Apalagi waktu itu kan banyak yang kayak seleb-seleb yang apa ya, sini aku bantuin promo UKM lokal gitu kan. Banyak banget kan di Instagram, di Twitter gitu kan yang mereka pengen support brand lokal dengan cara mengendorse atau mereview gratis gitu kan. Jadi itu momen yang pas waktu itu aku masuk gitu. Jadi aku termasuk gelombang pertama lah yang memanfaatkan momen itu gitu. Dan akhirnya di situ banyak yang jadi aware gitu. Banyak, oh lucu ya jamnya gitu kan. Dan di situ langsung aku minta untuk sertakan link ke marketplace. Oh gitu. Jadi pembelian khusus marketplace ini diskonnya 40%. Waktu itu langsung gitu. Karena aku ngabisin stok aja lah yang penting. Kalau pembelian via website atau WhatsApp nggak ada diskon. Aku bilangnya ini program Shopee misalnya gitu. Ini program Shopee gini ada diskon 40%. Kalau mau beli diskon 40% langsung di Shopee gitu. Akhirnya traffic masuklah ke Shopee semua sama Tokopedia. Aku waktu itu ngasih 2 e-commerce itu karena yang paling familiar dan paling gede ya. Memang akhirnya ketika seperjalanan waktu yang paling oke si Shopee nih karena market kita kebetulan cewek kebanyakan kan.
Oke. Shopee naik, langsung star seller, nggak butuh waktu yang lama star seller, nggak butuh yang waktu yang lama kita di-invite untuk jadi Shopee Mall, which is official. Kalau brand sekarang mau daftar Shopee Mall tuh ribet sekarang. Kalau dulu kita, alhamdulillah kita di-invite, kita benar-benar ditawarin, jadi nggak ribet. Ditawarin Shopee Mall, langsung lah di situ udah kayak bola salju, gede sendiri. Sama Shopee bahkan kita sampai waktu itu karena penjualan oke. Jadi waktu alurnya dari Twitter, dari kita stok 6 kasih ke seleb-tweet menyebar, disebar langsung masuk Shopee. Shopee membesar, akhirnya kita punya dedicated relation kayak semacam relation manager gitu loh. Jadi kita benar-benar kita tektokan tiap hari, ada orang dari Shopee-nya yang kita tektokan tiap hari untuk bikin promo gitu. Sampai segitunya juga kita. Terus ya udah dari situ kita justru besar karena e-commerce akhirnya waktu itu. Sampai di titik waktu itu kan penjualan udah mulai oke, anak-anak udah mulai masuk satu-satu. Udah mulai bisa on lagi April itu mulai waktu itu kalau nggak salah puasa ya, hari puasa. Udah mulai masuk satu persatu, bantu produksi lagi, kita udah mulai on lagi, tapi pakai protokol yang ketat gitu kan. Bahkan kita sempat shifting, jadi masuk pagi sampai siang, nanti gantian shift kedua siang sampai sore, sampai begitunya karena kita protokol ya. Terus titik paling gede waktu itu adalah ketika kita bikin campaign. Jadi waktu itu brand-brand lokal banyak yang bikin campaign buat garda terdepan gitu. Bikin apa? Bikin masker lah. Iya, ada masanya tuh, ada masanya tuh. Iya kan awal-awal tuh kayak orang-orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan itu untuk campaign gitu. Bikin masker lah, sumbang apalah gitu kan. Aku waktu itu mikir kayak biasa ya kayak gitu ya, udah banyak gitu kan. Aku akhirnya bikin waktu itu campaign 100 hampers untuk garda terdepan. Jadi 100 buah hampers itu isinya jam tangan sama semacam minuman-minuman kesehatan herbal gitu. Itu aku bikin waktu itu pas hari Lebaran. Jadi Lebaran itu aku bikin campaign itu dengan intinya campaignnya itu adalah orang-orang nyeritain entah itu. Jadi si customer nyeritain entah itu saudaranya atau pacarnya atau suaminya atau istrinya yang lagi jadi garda terdepan. Misal ada yang jadi perawat, ada yang jadi polisi. Itu kita minta mereka cerita, storytelling di feed-nya mereka atau story-nya mereka. Nah, yang ceritanya oke nih kita langsung kasih hampers itu. Oh, iya. Jadi sembari kita menghabiskan stok tadi, jadi kita udah seikhlas itu stoknya banyak kan. Ya udahlah kasih orang aja lah, kita bikin campaign ini entah nanti jadi nama oke atau enggak ya. Campaign-nya apa itu? CLBK, cerita Lebaran bareng keluarga. Iya benar. Bisa tuh ya, bisa ya. Bisa. Dan waktu itu kita menggandeng 50 influencer. Oke. Kita berhasil menggandeng 50 influencer secara gratis. Jadi mereka mempromosikan secara gratis dan itu lumayan viral ya, apalagi di Twitter lumayan viral, kita lumayan naik di situ, followers nambah banyak gitu kan. Terus juga penjualan unpredictably 300% lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Wih, gila berarti. Jadi waktu turning point-nya benar-benar puasa, Lebaran tuh kita udah keteteran. Dari yang benar-benar gak ada pesan sampai keteteran tuh dalam waktu yang ya relatif singkat 2 bulan gitu. Tapi kan keteterannya pusing enak, Pak. Pusing enak, alhamdulillahnya gitu. Kayak nggak siap sih sebenarnya karena kapasitasnya kayaknya belum nyampe segitu kok udah banyak ya gitu kan kayak gitu. Ya serunya waktu itu kayak gitu. Akhirnya kita bisa keep up lah sampai sekarang kita. Alhamdulillah. Akhirnya nggak cuma di Twitter, kita juga main di TikTok juga gitu. Kita ngikutin lah gimana kita stay relevan lah sekarang gitu. Kalau mau adaptif tuh gimana kita selalu stay relevan sama market, produk yang relevan sama market, konten yang relevan sama market, visual yang relevan sama market, itu kita harus selalu seperti itu. Keren. Itu sih, itu cerita. Alhamdulillahnya kita nggak telat adaptasi gitu aja. Karena kalau kita telat adaptasi juga, iya kan. Kalau telat adaptasi baru nyadar setelah, mungkin kalau nyadarnya baru kayak pertengahan tahun gitu kayak telat sih mungkin. Iyalah. Gitu. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Jadi kayak guilty pleasure tau gak sih kayak paham. Saya paham. Happy di tengah pandemi gitu ya, kayak pandemi. Bahkan kalau boleh cerita kayak sekarang ini kan kondisi balik lagi ke normal ya. Itu behaviornya berubah lagi loh. Jadi aku ini sekarang lagi banyak dari kemarin kayak meramu strategi ulang karena yang harusnya kita akhir tahun tuh bisa bener-bener jam banget, kita kayak naiknya cuma dikit nih. Ini kenapa nih? Oh ternyata customer-nya ini lagi berubah nih dari yang kemarin di online banget, belanja online, gabut di rumah belanja online, ini sekarang
pada liburan budgetnya ya kan. Jadi gimana kita Nah itulah akhirnya pentingnya riset meramu tuh ya. strategi ulang. Ya itulah bagaimana kalau kita jadi apa ya istilahnya ketika kita benar-benar nge-develop brand lokal itu nggak pernah bisa tidur nyenyak gitu. Setuju, Ada gue aja. setuju sama hal itu. Tapi salah satu tantangan terbesar lo dalam menjalankan si bisnis ini. Tantangannya ya. Yang jelas ya bagaimana kita stay relevan ya dengan kondisi dengan apa adanya kami. Karena kita selalu Ebony itu selalu stay otentik. Kita selalu membuka kita tuh siapa sih? Orang-orang di belakangnya itu siapa sih? Kita selalu apa adanya banget. Memang itu yang bikin orang-orang itu stay sama Ebony gitu loh. Kayak emosionalnya tuh attach sama Ebony itu karena kejujuran kita dalam menampilkan wajah asli kita gitu loh. Jadi kita nggak pernah jaim, nggak pernah berusaha estetik, kita nggak pernah berusaha yang terlihat elegan gitu, nggak. Kita ya kadang-kadang jorok-joroknya kita gitu kan di belakang ya kita tampilkan gitu loh. Karena benar-benar kita tuh memang kita dari desa gitu. Jadi tantangannya adalah itu bagaimana kita stay relevan tapi tetap otentik. Yes. Dari sisi market gitu. Ya, bagaimana kita selalu ngikutin, misal kita ngomongin TikToknya lagi bagus gitu kan, ada reels, tapi bagaimana kita bikin konten reels yang relevan tapi sih kayak tetap otentiknya kami gitu, tanpa mengubah siapa kami. Iya, tanpa merubah jati diri, benar. Keren. Karena iya kan, kita tuh yang bagaimana kita nggak bisa diduplikasi orang adalah bagaimana otentiknya kita, bagaimana genuinnya kita, aslinya brand itu gitu. Setuju gue. Yang nggak bisa diduplikasi brand lain gitu. Desain bisa lah diduplikasi, bahkan beberapa desainnya Ebony itu udah banyak yang jiplak gitu. Tapi ya itu aku sih nggak akan pernah yang marah atau gimana ya, karena emang itu kita mungkin desain bisa dijiplak, tapi soulnya Ebony ini nggak akan pernah bisa dijiplak. Sadis soulnya. Iya dong. Itu satu. Dua adalah bagaimana kita selalu bisa punya SDM yang kompeten. Itu yang jadi PR kedua. Karena kita ngomongin balik lagi, kita dari desa, kita memberdayakan SDM lokal yang kadang-kadang memang untuk hal tertentu agak sulit. Gitu. Misal kita simply mencari copywriter yang oke gitu. Itu susah di desa. Ini nggak mungkin ada kalau kita ngajarin gitu. Itu yang akhirnya mencetuskan ide bahwasanya mungkin di 3 tahun ke depan kita pengen bangun semacam apa ya, nggak sekolah juga sih, semacam kayak apa ya, jadi intinya di situ ada wadah buat kita untuk melatih teman-teman di desa untuk bisa melek teknologi, melek digital marketing. Wih, bagaimana kita ngajarin kita bagaimana ngajarin UMKM lokal di situ, dan teman-teman SDM lokal di situ gimana semua itu tahu bagaimana kayak fotografi produk yang bagus gitu. Nah, iya itu skill basic gitu ya. Iya, itu kan sekarang dibutuhin banget ya, copywriting, simply copywriting. Bikin caption tuh nggak semua orang bisa. Iya. Ngonten TikTok itu nggak semua orang bisa, bahkan diajari pun belum tentu bisa, karena itu feel, dan itu bener-bener yang teknis banget kan. Itu yang banyak orang-orang di kita sebutnya orang-orang kabupaten gitu yang kita susah mendapatkan orang-orang kompeten di bidang itu. Itu PR-nya di situ. Jadi kita akhirnya ketika ya aku tuh selalu mikir kalau kita kita susah mendapatkan source-nya, kita bikin gitu. Kita develop di situ SDM-nya. Itu yang jadi goals kita selanjutnya sih. Jadi kita akhirnya jadi wadah buat teman-teman. Itu tujuannya mulia sih, Bro. Iya, gila ya, dari bisnis sendiri tiba-tiba lu pengen memberdayakan teman-teman yang lain juga tuh keren sih, mulia sih. Iya, karena ya susah, karena orang-orang kalau dari iya kan? Iya, lokal itu kan gimana caranya kita apa ya, ngomongin ini aja, Klaten sama Jogja aja udah beda banget SDM. Oh iya, pasti. Jadi pemerataan itu yang bisa bawa siapa ya kita sebagai orang yang sadar ya harus kita ratakan gitu kalau bisa. Ya kurang lebih sama lah ya sama Pinvest ya. Gitu. Sama kayak Pinvest, kita pengen juga satu visi nih berarti kita. Makanya kan situ kita undang gitu. Oh iya benar. Seru loh, nih kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, lo sebagai pengusaha nih ceritanya ya. Lo belajar juga yang namanya apa ya? Pandemi kemarin gitu. Intinya pandemi kemarin kan pasti mengajarkan lo banyak hal gitu ya. Yes. Sebagai pengusaha, lo tempat tadi ngomongnya, gue gajian sampai Mei gitu ya. Sampai Mei, habis Mei gue nggak tahu nih kapan lagi gitu ya. Tadi gitu, Mei apa April sih lo ngomongnya? Yes.
April ya, oke. April gue nggak tahu. Sampai Mei bisa nih. April gue nggak tahu nih katanya gitu kan. Sekarang gue mau tanya sama lu, seberapa penting sih dana darurat? Dana darurat itu sebenarnya sebenarnya gini, kalau ngomongin dana darurat itu memang ketika kita melek sama finansial ya, itu sangat penting. Karena di saat-saat krisis kayak kemarin gitu kan, di saat kita harus di saat kita harus tahu kapan kita harus berhenti kasarnya gitu. Kita tahu kapan harus freeze. Yes. Untuk ngekat semua operation, dana buat operation biar nggak boncos kasarnya gitu. Jadi si dana cadangan ini yang akan membackup kita kalau ada apa-apa. Itu harus banget. Waktu itu emang Ebony ada dana cadangan. Karena emang ini jangan sampai keluar, waktu itu kayak gitu. Mikirnya gitu. Jadi ini jangan sampai keluar, kalau keluar habis lah. Nggak ada lagi buat riset, nggak ada lagi buat bikin produk baru gitu. Makanya kita mengandalkan waktu itu produk yang jadi, yang tadi stok opening tadi yang kita akhirnya keluarin aja. Kita jangan sampai, jadi waktu itu mindsetnya jangan sampai keluarin duit. Karena ini tinggal duit cadangan nih. Kalau ini sampai aku keluarin, tapi nggak ngefek, habis. Iya benar. Makanya itu strategi terakhir kemarin adalah, ya udah kita keluarin aja produk. Kalau endorsement jangan sampai bayar gitu. Jadi kalaupun ada yang balik ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah, berarti emang ya udah gitu. Udah di titik feedbacknya gitu. Keren makanya, gitu ya, lumayan ya. Iya alhamdulillahnya gitu ya. Cuman memang itu sense sama mindset sih, balik lagi. Kalau kita mindsetnya asal jor-joran aja, nggak mikirin cash flow atau bagaimana kita bisa cut cost gitu kan. Itu ya pasti boncos, dan sebenarnya banyak banget IKM yang ambruk karena nggak bisa mengelola dananya dengan baik gitu ya. Betul. Kayaknya sih gede, tapi overhead-nya juga gede. Tapi operational cost-nya juga sangat besar, dan itu kayak bocor halus, tau gak sih, kayak itu tuh kecil-kecil banyak banget. Kayak ban ya. Iya kan, bocor halus. Iya kayak ban bocor halus, gak kerasa kan. Tiba-tiba habis. Itu banyak banget teman-teman IKM yang kayak gitu. Nggak aware sama bahwasannya apa yang operasional dia tuh banyak celah-celah yang itu tuh uangnya tuh banyak mana-mana gitu. Itu makanya aku balik lagi, itu tuh sense sama mindset, sense bahwa kapan kamu harus berhenti, kapan harus memulai. Jadi kadang-kadang berhenti itu nggak apa-apa gitu kan. Kalau apalagi kalau kita ngomongin dana operasional tuh benar-benar harus hati-hati banget gitu. Apalagi kalau saya kan semua kan dikelola sendiri ya, dalam artian ini nggak ada partner gitu kan. Jadi uang sendiri gitu. Kalau nggak aware sama itu ya udah habis semua, mending buat kebutuhan sendiri. Iya. Keren. Tapi nih ngomongin soal tantangan. Tadi lu sempet mention ngomongin tantangan ya. Ya kayak lu berenang tapi nggak ada ikannya, nggak ada seru gitu kan. Sempet ya lu tuh sempet ngomong gitu kan. Yes. Wira swasta itu kan biasanya haus dengan tantangan. Ya kan. Mas Vida ada nggak investasi instrumen lain gitu kalau boleh tahu? Aku ya investasi ya. Ini kan ngomongin investasi. Aku tipikal orang yang suka sama investasi yang kelihatan mata. Iya boleh. Apa tuh? Mas. Pribadi. Bukan, justru aku lebih ke properti. Oke. Jadi aku itu lebih ke, jadi mindsetku adalah ketika aku ada dana lebih gitu kan. Maksudnya ini di luar dana perusahaan ya. Jadi bahkan pun ada dana perusahaan pun beberapa yang aku investasikan ke properti, dan ya properti lah, tanah, bangunan. Karena emang goals kami adalah bagaimana membuat wadah ini semakin besar. Balik lagi ke goals jangka panjang. Ketika itu mau bikin wadah yang lebih besar ya harus bikin tempatnya lebih gede. Mau tempatnya lebih gede apa? Butuh tanah. Jadi aku invest ke tanah. Kalaupun lo nggak jadi bikin buat tempat usaha kan tetap aja tanah gitu. Itu punya lo mau jual itu harganya pasti akan naik. Betul. Lo mau bikin buat rumah juga nggak rugi juga. Jadi makanya aku lebih, karena ini preferensi ada orang yang lebih ke kripto, ada yang lebih ke obligasi, saham. Banyak, betul. Kan. Kalau aku pribadi kebetulan lebih suka investasi yang nyambung sama bisnis tadi. Kebetulan nyambungnya nih kalau ngomongin tempat, kita ngomongin wadah tadi ke properti. Bahkan sekarang lagi bikin kantor, kita lagi bikin gedung sendiri gitu yang buat workshop, buat studio, buat showroom. Kita bikin 4 lantai gitu.
khusus buat Ebony. Itu salah satu investasi juga di situ di gedungnya gitu, buat wadahnya aja lah. Kita kalau mau gedein skala, kita gedein wadahnya dulu, selalu begitu. Wadahnya dibesarin dulu, baru nanti ya gimana air mau lebih banyak, kalau wadahnya aja masih kecil ya tumpah terus kan gitu. Gedein dulu wadahnya. Makanya investasinya arahnya ke sana nih. Investasi jangka panjang gitu ya intinya ya. Yes, katakanlah nggak jadi buat bisnis, ya dipakai sendiri nggak masalah kan begitu. Keren. Mas Vida, ada harapan apa nih ke depan sama Ebony Watch nih? Harapan ke depan sih buat Ebony ya. Buat Ebony sih, ya harapannya kita selalu goals ke depan adalah bagaimana kita menjadi brand yang brand jam tangan yang banyak dikenal masyarakat akan kelokalannya, akan keramah tamahannya, akan kelucuannya. Jadi kita berusaha nggak cuman, kalau sekarang kita dapat emosionalnya banget ke konsumen, kita juga harus fungsional. Jadi brand-brand kayak kita bercermin ke Casio, G-Shock gitu kan. Bagaimana dia bisa sustain sepanjang itu. Karena mereka nggak cuma bikin produk yang emosional, tapi juga fungsional. Dalam artian bagus. Jadi nanti goalsnya ke depan, nanti kita bisa bikin jam tangan yang digital. Jam tangan yang bisa connect sama handphone. Jam tangan jam tangan yang punya bisa untuk menyelam. Jadi kita arahnya akan ke fungsionalnya, karena kita emosional udah dapat nih. Kadang-kadang orang kebalik, fungsional dulu baru emosional. Value-nya udah dapat nih ya, tinggal value-nya udah dapat. Untuk sustain jangka panjang harus function, tetap mau gimana pun. Jam tangan mau gimana gitu-gitu aja. Karena function in the end gitu kan. Jadi kita arahnya mau ke sana. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan di luar gitu ya. Oh, lu tahu gak sih? Jadi kan kalau sekarang tuh jam-jam mahal dunia gitu ya. Salah satunya kita tahu namanya ada A, B, C misalkan gitu ya. Ntar salah satunya amin ke depannya ya, amin ya. Tiba-tiba gue misalkan lagi main ke luar negeri mana gitu. Lu dari Indonesia ada tuh jam keren namanya Ebony Watch. Wah, mahal tuh. Amin ya. Harganya udah bukan 500.000 lagi, udah puluhan juta harganya. Amin ya. Amin. Karena jam-jam besar itu kan emang berawal dari handmade, berawal dari garasi rumah kan, berawal dari emang passion si ownernya gitu. Dan itu betul. Gue setuju soal itu. Jadi itu yang berusaha goalsnya akan ke sana. Jadi nggak cuman emosional mulu, nggak cuman gimmick bikin desain yang gini terus gitu, terus main warna doang, enggak. Kita benar-benar yang bagaimana kalau mau sustain juga harus fungsional. Keren. Satu itu, terus kemudian yang kedua bagaimana kita menjadi wadah yang lebih besar untuk teman-teman di Klaten, di lokal di situ untuk mengasah skillnya, untuk berkreasi. Kita juga bisa bantu UMKM di situ juga untuk nggak cuman nasional lah, tapi juga internasional. Kita goalsnya jangka panjang. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya gue doain Ebony Watch bisa terus terbang tinggi sampai setinggi-tingginya dan membanggakan tanah air. Amin. Tapi kalau anak-anak mau nyari investor, kalau mau nyari jam ini tuh dari mana sih? Kalau mau nyari jamnya bisa di website, ada di www.ebony-watch.com atau di Shopee, Tokopedia sama Ebony Watch, EBONIWATCH. Tinggal dicari di sana, ada semua. Kalau yang sering diskon sih di Shopee, karena kita lagi fokus di sana. Offline-nya ada offline-nya? Offline kita kalau di Jakarta ada di Pasaraya, terus di M Block kalau nggak salah, kemudian di Kuningan City Mall ada, kalau di Bali ada di Denpasar ada, terus di Jogja ada 3, kemudian di Bandung ada 1, ya adalah beberapa di bandara juga ada, di bandara Jogja, ya lumayan lah buat lucu-lucuan lagi. Terakhir. Saya pengen dengar wejangan dari Mas Vida sebelum kita tutup ngobrol santai kita ini. Wejangan buat siapa dulu nih? Wejangan buat Pinvestor atau wejangan untuk teman-teman yang UMKM yang sama-sama lagi merintis, yang mungkin perlu ide seger untuk melanjutkan bisnis mereka. Yang pertama pesan buat teman-teman IKM, UMKM semua, yang pertama jangan cepat puas sama apa yang diraih gitu ya. Tujuan tuh harus jangka panjang. Sekarang tuh konsepnya nggak cuman antara go big atau go home ya, nggak cuma itu, tapi bagaimana kita bisa nafasnya panjang, menjaga api itu tetap ada. Itu teman-teman harus
harus selalu haus, selalu gelasnya tuh dikosongin gitu. Jadi selalu menempa ilmu baru, update sama apa yang ada, terus stay relevan gitu kan. Sehingga UMKM ini benar-benar yang selalu bisa menjadi brand yang nggak cuma lokal tapi juga terkenal di rancah internasional gitu loh. Karena kalau cuman ya itu balik lagi, kalau cuman nyari cuan doang gitu kan, bertahan setahun ganti lagi yang lain. Jadi jangan sampai cepat puas sama apa yang didapat, reinvesting baliklah ke antara ke konsumen atau ke SDM atau ke alat produksi, sehingga yang kedua nih, sehingga kita punya kualitas yang baik. Jadi nggak cuma 1-1000, kita kualitasnya benar-benar konsisten, baik, standarnya tuh kalau bisa kualitas meskipun lokal kita internasional, dan juga secara kualitas service. Karena kalau sekarang kita jualan doang nggak cukup, kita harus punya service yang excellent. Jadi kualitas yang baik secara produk, kualitas service yang sangat baik untuk konsumen, dan juga on time. Jadi kadang-kadang bagus nih kualitasnya tapi molor, itu udah kacau. On time itu salah satu kunci, itu disiplin waktu, itu butuh SOP yang baik, butuh banyak hal lah digeramu di situ biar tetap janjinya hari Kamis jam 4 ya Kamis jam 4 harus ada gitu. Iya, keren. Tiga hal itu biar kunci agar UMKM itu bisa level up gitu. Setuju. Thank you Mas Fida. Oh ya Allah, keren banget nih kita ngobrol-ngobrol. Kita nggak berasa loh ya, kita ini lebih lama ngobrol dibanding sama Sony ya, sama Mas Sony kemarin nih. Tadi karena ini aja, karena teknikal aja. Bilangnya katanya introvert, lancar, ternyata sering ngobrol di webinar, luar biasa Mas Fida. Saya beri aplaus dulu buat Mas Fida. Thank you banget udah mau mampir-mampir. Thank you banget kesempatannya. Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, karena di konten-konten berikutnya kita akan memberikan narasumber yang pasti juga memberikan inspirasi dan menambah wawasan kalian. Kalau gitu gue Ingga Putra, gue Afida Fajar Aditya. Sampai jumpa di Pika selanjutnya. Bye-bye. Bye.